Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film Sci-Fi berjudul The Matrix yang dirilis pada tahun 1999. Film ini menceritakan tentang seorang programmer handal yang diarahkan untuk melawan perang bawah tanah melawan komputer yang kini menguasai dunia dengan sistem yang dinamakan The Matrix. Bagaimana keseruan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Semuanya berawal di tahun 1999, di mana seorang programmer handal bernama Thomas Anderson bekerja di sebuah perusahaan perangkat lunak ternama dan juga bekerja sambilan sebagai seorang hacker yang dikenal dengan inisialnya yaitu Neo. Sepanjang hidupnya, Neo mendapatkan vision tentang sesuatu yang disebut sebagai Matrix, dan sampai sekarang ia tak tahu apa itu Matrix. Sampai akhirnya suatu malam saat ia bekerja di apartemen, ia mendapatkan pesan yang sedikit-sedikit merujuk ke mimpinya, di mana ia disuruh untuk mengikuti simbol kelinci putih. Tak lama kemudian, sekelompok orang datang untuk mengambil barang yang dibeli Neo dari website ilegal. Mereka lalu mengajak Neo untuk pergi ke pesta. Disitulah Neo melihat salah satu dari mereka memiliki tato kelinci putih. Tanpa berpikir panjang, Neo pun langsung menerima tawaran mereka. Yeah. Definitely. Saat di pesta, Neo tiba-tiba didekati oleh seorang wanita yang bernama Trinity. Wanita itu lalu mengaku kalau ialah yang mengirim pesan tentang kelinci putih dan sesuatu yang berhubungan dengan Matrix. Neo pun penasaran akan hal itu, tetapi si Trinity ini tak mau menjawab dan cuma memberitahu kalau hidup Neo kini dalam bahaya karena diam-diam ada yang mengawasinya. You're looking for him. It's the question. I was looking for an answer. What is the Matrix? It's looking for you. Di keesokan harinya saat di tempat kerja, Neo mendapatkan sebuah paket yang di dalamnya ada sebuah telepon yang berdering. Dan saat ia mengangkatnya, Neo berbicara dengan seorang pria bernama Morpheus yang memperingati Neo kalau ada orang yang akan mencarinya. Dan benar saja, Neo langsung melihat 3 agen yang dipimpin oleh Mr. Smith sedang mencari Neo. Morpheus pun membantu memberi arahan ke Neo untuk keluar dari gedung tersebut. Go now. Sampai akhirnya, Neo diharuskan untuk melompat dari atas gedung, tetapi karena tak berani, Neo pun akhirnya ditangkap oleh para agen. Neo lalu dibawa untuk diinterogasi, di mana Neo disalahkan karena ia sudah melanggar semua hukum siber di negaranya. Dan karena tindakannya itu, Neo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tapi ada juga jalan keluarnya. Neo bisa bebas jika ia membantu agen untuk menangkap Morpheus, pria yang sebelumnya menghubungi Neo. Smith lalu mengungkapkan kalau Morpheus itu teroris paling berbahaya di muka bumi ini. Namun, Neo menolak untuk membantunya dan minta untuk berbicara dengan pengacara. Tapi, tiba-tiba Smith membuat Neo tak bisa berbicara dengan menyatukan bibir Neo. Di saat itulah, para agen masukkan alat yang mirip udang di perut Neo. Selang tak lama, Neo lalu terbangun di kamarnya dengan perasaan ketakutan. Bersamaan dengan itu, ia kembali mendapatkan telepon dari Morpheus yang meminta Neo untuk bertemu di jembatan Adam. Karena penasaran dengan Morpheus, Neo pun akhirnya pergi menemuinya. Saat sampai di jembatan, Neo lalu dijemput oleh Trinity dan 2 orang lainnya yang menggunakan mobil. Tapi saat masuk ke dalam mobil, Neo langsung ditodong pistol dan disuruh untuk membuka bajunya. Lalu,
Trinity mengeluarkan sebuah mesin untuk mengeluarkan alat yang sebelumnya dimasukkan ke perut Neo oleh si agen, yang ternyata itu adalah alat pelacak. Trinity kemudian membawa Neo untuk bertemu dengan Morpheus di sebuah rumah tua. Di situ, Morpheus menjelaskan kalau rasa penasaran Neo tentang Matrix susah untuk dijelaskan dan hanya bisa dialami sendiri. Tapi, jika kita sudah tahu kebenarannya, maka kita tidak akan bisa kembali. Setelah itu, Neo disuruh memilih antara pil biru dan pil merah. Jika Neo memilih pil biru, maka ia akan kembali ke kehidupan lamanya tanpa ingat pertemuannya dengan Morpheus, Trinity, dan lainnya. Dan jika Neo memilih pil merah, maka Neo akan dibawa ke negeri ajaib dan akan ditunjukkan di mana lubang kelinci putih berada. Tanpa pikir panjang, Neo lalu memilih pil merah, yang artinya ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang Matrix maupun kelinci putih. Hey, Buck. Time is always against us. Setelah meminum pil merah, Neo lalu diikat di kursi yang dilengkapi dengan beberapa kabel. Sedangkan di samping kursi itu ada kaca pecah yang dengan anehnya menyatu kembali. Dan saat Neo menyentuh kaca itu, kaca tersebut kemudian menjadi lunak dan mulai menyerap ke kulit Neo, sampai sedikit demi sedikit mulai menutupi seluruh tubuh Neo yang sudah pingsan. Tak lama kemudian, Neo kembali bangun tapi dalam bentuk embrio berwarna pink. Di situ, Neo melihat kabel-kabel terpasang di sekujur tubuhnya, seolah-olah Neo kini menjadi semacam tikus percobaan. Setelah Neo keluar dari pot, sebuah robot muncul melayang dan dengan cepat membuangnya ke selokan. Tak sampai di situ saja, sebuah hovercraft lalu muncul dan membawa Neo ke kargo pesawat. Ternyata pesawat itu milik Morpheus serta lainnya. Morpheus lalu mengucapkan selamat ke Neo karena kini sudah datang ke negeri ajaib. Namun karena otot-otot Neo masih mengalami atrofi setelah koma, maka mereka menghabiskan beberapa minggu untuk merawat tubuh Neo sampai pulih. Never used them before. Setelah beberapa minggu, Neo akhirnya sadar sepenuhnya. Morpheus lalu memberitahu kalau mereka sekarang ada di dalam pesawat yang disebut sebagai Nebuchadnezzar. Ia juga mengungkapkan kalau kini tahun 2199 dan bukan tahun 1999 seperti di dunia Neo. Kemudian, Neo dibawa keliling dan dikenalkan dengan kru lain yaitu Epoch, Cyber, Mouse, serta kakak beradik Tank dan Dosar. And Cypher. Hi. Trinity. Para kru lalu mengikat Neo di kursi dan memasukkan probe panjang ke bagian belakang tengkoraknya. Seketika setelah itu, Neo berada di dunia serba putih bersama Morpheus. Di sini, Neo kembali ke tubuhnya yang semula. Morpheus lalu menjelaskan kalau warna putih di dunia ini adalah sebuah program komputer dan mereka bisa merubah menjadi apapun yang mereka inginkan. Bahkan, benda-benda yang ada di situ juga hanya visual realitas yang diciptakan oleh program komputer. Morpheus lalu memperlihatkan cuplikan kota modern yang ternyata adalah simulasi saraf interaktif yang disebut sebagai Matrix. Neo kemudian diajari tentang dunia Matrix yang sebenarnya gelap dan sunyi, di mana pada akhir abad ke-20 terjadi perang besar antara manusia dan mesin AI. Pada saat itu, mesin AI masih menggunakan energi matahari, jadi para manusia menutupi langit agar mengalahkan mereka. Namun, AI balas dendam dengan memperbudak manusia dan menggunakannya sebagai sumber tenaga utama dunia. Para AI memanfaatkan listrik 120 volt dan 25.000 BTU dari panas tubuh manusia untuk memberi kekuatan pada dirinya sendiri. Dari situlah
AI mulai membudidayakan manusia dengan menjebaknya di dalam pot. Dan inilah dunia nyata yang sebenarnya. Fields with my own eyes. I'm standing there. Setelah mengetahui fakta ini, Neo pun terkejut dan agak tak percaya kalau dunia yang ditinggali sebelumnya adalah dunia Matrix, yaitu dunia ciptaan AI yang digunakan untuk mengambil sumber listrik dari manusia. Sedangkan Morpheus dan kru lainnya merupakan para manusia yang berhasil bebas dan menempati kota bernama Sion. Kota Sion ini adalah satu-satunya kota manusia terakhir yang tersisa, di mana letaknya ada di jauh bawah tanah dan dekat dengan inti bumi. Dan misi Morpheus dan kru lainnya yaitu secara rutin meretas Matrix menggunakan telepon untuk membebaskan lebih banyak manusia dari perbudakan AI. Dan para agen yang ditemui Neo sebelumnya adalah program mesin yang bisa mengambil alih manusia dan berada di bawah kendali AI. Setelah mendapat informasi itu, otak Neo menjadi konslet sampai muntah dan berakhir pingsan. Singkat cerita, saat Neo kembali sadar, ia diajarkan serangkaian teknik bela diri seperti Jiu-Jitsu, Taekwondo, Drunken Boxing, Kung Fu melalui simulator komputer dan mampu menangkap semua teknik dalam waktu hitungan 5 detik. Morpheus kemudian menguji Neo dengan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan itu, Neo kewalahan melawan Morpheus karena menurutnya Morpheus sangatlah kuat. Namun, Morpheus menjelaskan bahwa memenangkan sesuatu tidak hanya mementingkan kekuatan, melainkan pikiran. Mendengar hal itu, Neo pun menggunakan pikiran dan kefokusannya untuk melawan Morpheus. Dan ternyata benar, Neo mampu mengalahkan Morpheus. Melihat kemampuan Neo, Morpheus jadi teringat akan sebuah ramalan yang disebutkan oleh peramal bernama Oracle, yang menyebutkan kalau ada seorang yang akan membebaskan umat manusia dari perbudakan mesin AI. Load the jump program. Setelah menguasai bela diri, Neo diajari cara membebaskan pikirannya dan melompat dari satu gedung ke gedung lain. Namun di sini Neo gagal karena ia ragu. Everybody falls the first time. Setelah kembali ke dunia nyata, Neo diingatkan kalau ia mati di dunia Matrix, maka ia juga akan mati di dunia nyata. The body cannot live without the mind. Singkat cerita, di hari berikutnya, Morpheus mengajak Neo jalan-jalan ke dunia Matrix. Di sana Neo hampir saja ditembak mati oleh agen Smith. Tetapi Morpheus langsung menghentikannya dengan menghentikan waktu. Morpheus lalu menjelaskan bahwa agen ada di mana-mana. Mereka bisa muncul dari orang yang belum dicabut kesadarannya. Para agen inilah yang akan menjadi penghalang bagi mereka. Morpheus lalu memberitahu Neo kalau ia yakin Neo bisa mengalahkan para agen ini. Di saat itu juga, Morpheus mendapatkan kabar kalau kapal sedang diburu oleh Sentinel. Tak berpikir panjang, Morpheus dan Neo pun kembali ke dunia nyata. Mereka lalu terbang mencari tempat yang aman dari kejaran Sentinel yang merupakan mesin pembunuh yang hanya ditugaskan oleh AI untuk mencari dan menghancurkan musuh. Untungnya, mereka berhasil selamat dari kejaran Sentinel dengan bersembunyi di sebuah goa. Malam harinya, saat semua orang sedang tidur, Chipper diam-diam masuk ke dunia Matrix dan bertemu dengan agen Smith di sebuah restoran. Dan dari sinilah terungkap kalau Chipper bersekongkol dengan agen untuk mencapai tujuannya masing-masing, di mana Chipper ingin kembali ke dunia Matrix kembali untuk selamanya karena ia sudah muak hidup di dunia nyata.
Sedangkan agen justru ingin masuk ke dunia nyata guna masuk ke kota Sion. Then we have a deal. Keesokan harinya, Morpheus, Trinity, Epoch, Sweet, Mouse, Chipper, dan Neo masuk ke dalam Matrix untuk menemui Oracle. Mereka tiba di sebuah rumah tua melalui telepon rumah. Namun saat mereka hendak pergi, Chipper diam-diam membuang ponselnya karena suatu alasan. Tak lama kemudian, Morpheus membawa Neo ke rumah Oracle, di mana rumah itu dipenuhi sekelompok anak-anak yang memiliki kemampuan khusus. Dan saat Neo bertemu langsung dengan Oracle, Oracle malah mengatakan kalau Neo bukanlah orang yang suatu hari nanti akan membebaskan umat manusia dari AI. Namun Oracle yakin kalau Neo mungkin bisa menyelamatkan Morpheus jika nyawa Morpheus terancam. Honestly, I don't know. You know what that means? Balls to bone. Setelah bertemu Oracle, Neo dan yang lainnya kemudian berniat kembali ke dunia nyata. Namun akan tetapi, mereka tiba-tiba malah disergap para agen. Rupa-rupanya, Chipper telah menjual informasi tentang Morpheus kepada para agen. Karena penyergapan ini, para agen pun menembakkan beberapa peluru hingga membunuh Mouse. Tank lalu berhasil membantu kru lainnya melarikan diri melalui tembok. Akan tetapi dengan segera, para agen menemukan mereka. Karena tak ingin nasi berkat hilang, Morpheus pun mengorbankan dirinya melawan para agen sehingga yang lain bisa kabur membawa Neo. Trinity dan kru lain kemudian masuk ke selokan, namun tidak dengan Chipper yang malah pergi ke ruangan lain. Setelah berhasil keluar dari gedung, Chipper minta Tank untuk menariknya kembali ke dunia nyata. Di sana, Chipper dengan tega menembaki Tank dengan listrik plasma. Tidak cuma itu, Chipper juga membunuh Dasar dengan satu kali tembakan. Hello, Trinity. Chipper kemudian menghubungi Trinity, Leo, dan lainnya. Ia mengungkapkan kalau dirinya sudah lelah berjuang untuk melawan AI. Chipper lalu mulai mencabut penghubung Prop, Epoch, dan Smith yang akhirnya membuat keduanya benar-benar meninggal. Right now, I'm gonna Ketika Chipper hendak mencabut Prop Trinity, Tank yang masih hidup tiba-tiba muncul dan menembak mati Chipper. Setelah itu, Trinity dan Neo pun kembali ke pesawat. Sementara itu, agen Smith menginterogasi Morpheus tentang kota Sion dan minta kode pintu untuk masuk ke dalam sana. Karena takut kalau Morpheus akan membocorkan rahasia mereka, Tank pun akan mencabut Prop Morpheus. Akan tetapi Neo menghentikannya. Neo lalu berencana kembali ke Matrix untuk menyelamatkan Morpheus, karena ia ingat tentang perkataan Oracle, yaitu kalau Neo tak bisa membebaskan perbudakan manusia, ia pasti bisa menyelamatkan Morpheus. Trinity pun terkesan dengan ketekadnya dan memutuskan untuk bergabung dengan Neo. Keduanya lalu mulai mempersenjatai diri dengan sejumlah senjata. Neo dan Triono lalu pergi ke gedung di mana Morpheus ditangkap dan mulai menembaki para penjaga dengan teknik perindapan.
Setelah mengalahkan para penjaga, keduanya berjalan melalui lift. Mereka kemudian lanjut pergi ke puncak gedung menggunakan kabel lift dan meledakkan lobi dengan sebuah bom. Saat di atap gedung, mereka tiba-tiba diserang oleh polisi yang dikendalikan jarak jauh oleh para agen. Pertarungan panjang pun terjadi sampai akhirnya Neo berhasil membunuh semua polisi. Triono lalu meminta Tank untuk memprogram agar Trinity bisa mengendarai helikopter, sehingga ia dan Neo bisa menaikinya. Keduanya lalu menerbangkan helikopter ke sisi gedung tempat Morpheus berada, dan disitulah Neo mulai menembaki para agen tersebut secara brutal. Setelah peluru Neo habis, Morpheus menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan melompat mencapai helikopter. Sedangkan Neo segera mengikat dirinya dengan tali untuk menangkap Morpheus. Di waktu yang sama, para agen menyabotase helikopter sehingga membuat Neo dan Morpheus terpaksa melompat ke atap salah satu bangunan. Sedangkan Triono masih terjebak di dalam heli. Neo kemudian menunjukkan keahliannya dengan bergerak cepat menyelamatkan Trinity tepat sebelum helikopter tersebut meledak menabrak gedung. Melihat aksi Neo, Morpheus pun dengan yakin kalau Neo lah benar-benar orangnya. Do you believe it now? I'm walking. Setelah itu, ketiganya langsung masuk ke dalam kereta bawah tanah dan menemukan bilik telepon. Morpheus dan Trinity lalu kembali ke dunia nyata melalui telepon. Namun saat giliran Neo, agen Smith tiba-tiba muncul dan menembak telepon tersebut. Karena tak punya pilihan lain, Neo pun memutuskan untuk menghadapi agen Smith dan terjadilah pertarungan hebat. Di tengah duel itu, agen Smith lalu melemparkan Neo hingga jatuh ke jalur kereta. Setelah itu, Smith juga mengunci kepala Neo dengan kuat dan berniat untuk menabrakkannya ke kereta yang melaju. Namun dengan kemampuannya, Neo berhasil melempar badannya sehingga agen Smith menabrak langit-langit. Dan tak sampai di situ, Neo juga ngeflip dan naik ke peron sehingga meninggalkan Smith yang tertabrak kereta. Akan tetapi, karena Smith manusia program AI, jadi ia tak mudah mati begitu saja. Ia lalu mengambil alih tubuh orang lain dan mulai mengejar Neo. Pada saat yang sama, Nebukadnezar juga mendapatkan serangan dari para Sentinel yang berhasil menemukannya. Sementara itu, Neo melarikan diri dari Smith dan agen lainnya dengan bantuan arahan dari Tank. Ia lalu diarahkan untuk masuki gedung dan masuk ke sebuah kamar dengan nomor 303. Akan tetapi saat Neo baru masuk ke dalam kamar tersebut, agen Smith lebih dulu ada di sana dan menembakkan pelurunya tepat di jantung Neo. Situasi pun semakin buruk karena kini para Sentinel mulai mengobrak-ngabrik kapal mereka. Morpheus juga kini timbul perasaan ragu karena Neo bisa mati. Padahal seharusnya Neo tidak bisa mati. Trinity yang menjadi emosional mendekati tubuh Neo dan mengungkapkan kalau Oracle meramalkan tentang dirinya yang akan jatuh cinta kepada seorang pria dan pria itu akan menjadi satu-satunya yang membebaskan perbudakan manusia.
Trinity lalu mengungkapkan kalau ia sangat mencintai Neo. Saat Trinity mencium Neo, seketika itu juga tiba-tiba Neo kembali bangun, yang artinya Neo memang orangnya. Sedangkan para agen yang melihat kalau Neo bangun lagi langsung menembakinya. Tetapi Neo secara telekinetik bisa menghentikan pelurunya hanya dengan satu kali tangan, sehingga membuat peluru-peluru itu berjatuhan. Dari sinilah Neo sudah membuktikan tentang ramalan tersebut dan menjadi satu-satunya yang memahami tentang Matrix. Neo kemudian menggunakan kekuatan barunya untuk mengalahkan Smith dengan mudah. Bersama dengan itu, Morpheus meluncurkan EMP dan menghancurkan para Sentinel. Setelah ledakan mereda, Neo membuka matanya dan ia menemukan Triono yang masih berada di dekatnya. Film pun berakhir dengan Neo yang terus berjuang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan AI. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Matrix. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.